Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Muhammad Ilham dari Universitas Bina Bangsa. Saya ingin menanyai seputar hukum. Nah, maaf Mas, dengan Mas siapa ya? Saya Fitri Lansa. Mas, menurut Mas, apa sih itu hukum? Hukum menurut saya itu aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk menciptakan masyarakat, kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan tertib. Ya. Terus ada pertanyaan lagi Mas, bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini? Penegakan hukum di Indonesia saat ini menurut saya kita bisa lihat aja kondisi saat ini nih, banyak berita-berita soal hukum di Indonesia yang kurang kurang ketat lah gitu ya. Jadi di Indonesia sekarang banyak orang yang bilang hukum itu tajamnya itu ke bawah dan tumpul ke atas. Maksudnya orang-orang yang menengah ke bawah, dia bisa bilang orang-orang miskin itu hukumannya itu bakal berat banget gitu. Maksudnya dia emang kita nggak ngebenerin orang yang miskin bebas untuk melawan hukum atau bebas untuk melakukan kejahatan, bukan. Jadi yang sangat disayangin sekarang itu hukum di Indonesia tuh, contoh sekarang tuh kan yang lagi hototnya kan korupsi. Iya Mas. Korupsi PT Timah itu sampai 271 kalau nggak salah triliun gitu ya. Dan sekarang persidangan udah selesai, dijatuhin hukumannya hanya 6,5 tahun. Padahal kerugian negara kita tuh udah gede banget itu, 271 triliun. Tapi dijatuhin hukuman yang menurut saya itu kurang pas gitu. Maksudnya nggak sesuai sama apa yang udah dia lakuin. Sedangkan banyak sekarang banyak orang-orang yang menengah ke bawah, kayak ada kasus yang nenek-nenek ngambil kayu di hutan, ya emang itu pohon-pohon orang gitu ya kan ya. Dia itu dijerat hukuman yang sangat menurut saya itu sangat tidak manusiawi lah. Maksudnya dia mengambil kayu tapi dijatuhin hukuman selama 10 tahun atau 15 tahun ya. Saya lupa itu nggak setimpal gitu sebenarnya. Harusnya ada lebih ke arah kira si nenek-nenek ini bisa dapat hukumannya yang biasa aja gitu kan, yang nggak usah seberat itulah gitu tuh. Tapi saya nggak ngebenerin nenek-nenek itu benar gitu ya, namanya kejahatan juga ya kan, itu masuk kejahatan, cuman nggak setimpal aja menurut saya kayak gitu. Pertanyaan lagi Mas, bagaimana harapan tentang hukum di Indonesia masa depan? Oke, harapan saya untuk hukum di masa depan ya semoga ya pastinya lebih baik lagi, dan semoga dari lembaga berwenang itu sebagai aparatur itu yang berwenang tentang penegakan hukum itu lebih adil lagi. Nggak jangan sampai ada namanya stigma lagi kayak tumpul ke atas tajam ke bawah. Dan juga kita sebagai masyarakat bisa lebih taat lagi dengan aturan, taat lagi dengan hukum yang ada, yang berlaku di negara kita ya, karena itu sangat penting sih menurut saya. Karena kalau kita hidup tanpa aturan itu itu kehidupannya bakal semena-mena gitu, nggak bakal baik gitu jadinya kan ya. Hukum itu penting bagi kehidupan kita tuh, penting banget. Jadi jawaban Mas sangat memuaskan. Terima kasih Mas.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai satu narasumber saya. Oke, boleh disebutkan namanya? Nama saya Bintang. Pertanyaan dari saya adalah, apa itu hukum? Hukum adalah aturan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya pertanyaan saya adalah, bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia sekarang? Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Harapan Anda tentang hukum di masa yang akan datang? Memberantas korupsi di lembaga hukum. Terima kasih. Baik, saya di sini akan mewawancarai narasumber saya yang kedua. Boleh disebutin namanya? Iya, perkenalkan nama saya Ngadi Mas Saputra. Oke, pertanyaan pertama saya adalah, apa itu hukum menurut Anda? Hukum itu adalah hak manusia. Oke. Yang kedua adalah, bagaimana penegakan hukum saat ini? Rumit. Untuk harapan yang akan datang, hukum tuh? Ya, semoga kedepannya yang pengen dibuat jadi hukum itu lebih lebih masuk akal. Oke, terima kasih. Iya. Baik, saya di sini akan mewawancarai narasumber saya yang ketiga. Boleh disebutin namanya? Nama saya Dimas. Oke, Dimas. Apa itu hukum menurut Dimas? Hukum itu adalah suatu norma yang ada di Indonesia. Oke, yang kedua adalah, bagaimana penegakan hukum di Indonesia menurut Dimas? Penegakannya masih kurang, soalnya masih banyak tantangan. Kayak sistemnya lambat di Indonesia ini. Oke, harapan hukum di masa yang akan datang menurut Dimas itu seperti apa? Harus lebih adil lagi buat kedepannya. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Setianingsih dari kampus Universitas Bina Masa. Saya mau mewawancarai tentang apa sih hukum itu yang Mas Yusuf ketahui? Ya, jadi hukum itu adalah suatu landasan hidup dari kita bernegara. Kalau tanpa hukum, maka akan ada yang namanya hukum rimba. Gitu. Hukum rimba itu apa ya? Hukum rimba itu ya hukumnya semaunya aja. Situ ya dengan hukumnya situ, dengan situ dengan hukumnya situ. Kalau kita punya hukum ya kita punya landasan dalam berhidup, berbangsa dan bernegara. Lalu bagaimana penegakan hukum di Indonesia yang Mas Yusuf ketahui? Terlepas dari semuanya ya, Dek siapa namanya? Dek Elin. Ya, Dek Elin. Jadi hukum Indonesia ini selepas dari demokrasi pilpres ya sangat memprihatinkan dengan adanya cawe-cawe kekuasaan. Ya, jadi Mahkamah Konstitusi merubah ini menjadi itu, ini menjadi itu, jadi semaunya sendiri. Begitu. Ya. Jadi bagaimana nih harapan tentang hukum yang berlaku untuk masa depan? Ya, jadi gini, De Elin, Ya. untuk harapannya semoga hukum di Indonesia itu ditegakkan. Jadi sesuai dengan aturan yang memang sudah kita tetapkan, tapi juga jangan sekonyong-konyong merubahnya sendiri, begitu. Iya. Ya udah, kurang lebihnya